Oke guys, ini kita lagi berempat dari sang viral kita, sopir ganteng kita, ya, kacamata, ya, black eyes, dengan tim pencari keberuntungan, fakta ini, ya, fakta mencari dolar. Ya, siang ini kita mau bahas gimana soal itu youtuber itu dapat duit gitu ya. Jadi konsepnya YouTube itu mengadakan konsep monetize. Jadi syaratnya kalau nggak salah itu sekarang harus 1000 subscribe dan jam tayang 4000 jam dalam 1 tahun. 4000 jam dalam 1 tahun gitu. Jadi dalam 1 tahun nggak dapat 4000 jam, dikontinukan terus sampai berapa tahun lagi, sampai intinya dapat 4000 jam dan 1000 subscribe. Itu baru syarat dasarnya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya video kita itu disesuaikan, disetujui sama si punya YouTube. Nah, ya, artinya manajemen YouTube. Satu, itu tidak boleh menduplikasi dari video seseorang atau kita re-upload video orang. Sekarang udah tidak bisa, walaupun diedit apa-apa itu masih ya harus rapi banget, tapi kayaknya nggak saran lah, nggak recommended. Recommendednya adalah kita membuat video se-original mungkin dari video kita itu. Jadi se-original dari video kita, kreatif sendiri. Nah, benar, kreatif, inovatif, kreatif, dan original. Sensitif. Non-sensitif. Benar, non-sensitif. Iya, non-sensitif artinya gini. Sebenarnya kita lagi ngerekam, ada video back sound lagunya si yang sudah punya lesson. Nah, kita upload. Nah, itu nggak bisa, akan terkena sindikat copyright kita. Itu salah satunya. Kedua, membuat video cut off, potong lagi, upload, campurkan atau kompilasi, itu sekarang juga di komplain sama si YouTube, artinya tidak direkomendasikan gitu Mas Bro. Contohnya saya sudah pernah dapat kena komplain. Nah, gitu itu. Jadi saran saya original mungkin adalah video pribadi sendiri atau hasil rekaman sendiri gitu. Jadi sama sekali nggak boleh. Oh, tidak boleh. Video orang nggak boleh sama sekali. Tidak boleh, ya. Soalnya kalau membuat video satu momen, satu peristiwa kita rekam dengan objek atau dimensi yang berbeda. Contohnya mobil itu kita rekam satu dari belakang, satu dari depan. Nah, itu nggak masalah. Iya, masalah. Nah, itu satu objek tapi direkam dari berapa video. Nah, itu boleh. Nah, gitu. Tapi yang satu, soalnya kita udah upload nih video, kita upload terus diambil orang, maksudnya tertarik orang tuh. Tertarik orang itu. Di-upload dan diedit, di-dubbing atau apa, suatu saat akan terkena sanksi sama si robotnya YouTube. Ya, jadi ada tim monitoringnya di YouTube. Nah, gitu. Mereka ada tim yang terbagi, antara lain ya, satu memonitoring kreativitasnya video-video orang yang benar-benar original atau tidak, copyright, re-upload. Nah, itu akan dikena sanksi. Sanksinya salah satunya adalah tidak mendapat monetize, bahkan sampai di banned. Ujar kebencian, itu upload ujar kebencian itu tidak bisa, itu bisa kita laporkan. Politik yang sifatnya sensitif juga sangat tidak recommended lah gitu. Yang sangat recommended adalah edukasi, tutorial, yaitu atau video komen, seperti dari Om Deddy Corbuzier itu. Mengapa dia selalu mengundang orang-orang untuk diajak diskusi, karena setiap speak dia akan berbeda dengan momen-momen yang lain.
Itu enak aja, kayak diskusi itu Diskusi, ya. pas kayak kita nih ngobrol cantik nih sama om sopir ganteng kita, iya, sama bujang-bujang tangor ini. Kita ini sambil ngoceh bareng nih sama pasukan Natarang, ya. Dan detik-detik terakhir tanya-tanya soal YouTube, soal penghasilan. Om, kalau video kita ditonton semuanya sampai 1000 viewer, itu baru dihitung kalau nggak salah sekitar $1. Itu belum dipotong lagi ya. Nah, itu ada pemotongan, ada kalkulasinya. Itu baru satu video 1000. Nah, tapi gimana kalau kita belum ada subscribe, belum ada jam tayang, tapi view kita udah tinggi, udah 1 juta. Kalau 1 juta terasa udah mencukupi jam tayangnya. Tapi yang jadi masalahnya subscribe-nya nggak ada. Nah, itu juga terasa belum masuk nominasi sebagai yang disetujui sebagai partner dari YouTube. Gitu. Jadi dia belum dapat penghasilan. Belum dapat monetize, Mas. Kemungkinan dia belum dapat monetize. Belum dapat monetize itu artinya si YouTube belum memberikan program pengiklanan, iklan. Nah, siapa sih yang bayar YouTuber itu? Iklan. Iya, iklan itu ada harganya masing-masing. Kalau jam tayang kita bagus, video kita bagus, sesuai dengan konten, mungkin iklannya akan lebih bagus juga, dan harganya juga lebih mahal. Itu setiap harga iklan beda-beda. Iklan yang di bawah, iklan video, bahkan iklan yang di samping itu beda. Itu harganya masing beda-beda. Iklan yang bisa di customize itu minimal video recordnya itu adalah 10 menit lebih. Contohnya gini, ada video durasinya 10 menit, baru kita iklanin banyak tuh, itu baru customize. Tapi kalau yang cuman 3 menit atau 5 menit, itu hanya default dari YouTube sendiri, antara open sampai closing video. Itu yang pasti saran saya kalau untuk jadi YouTuber, sekreatif dan se-inovatif, jangan copyright atau memotong video-video orang. Tidak recommended lah suatu saat. Oke, saat ini kebijakannya belum muncul, tapi suatu saat akan muncul dan itu akan kena banned, bahkan dihapus. Itu akan mengurangi lah. Yang bagus emang satu, kreativitas, edukatif, original dari video kita sendiri. Gitu. Begitu Mas Bro sarannya. Nah, kalau mau jangan kayak saya udah di sekitar 2400, saya masih kecil sih. Itu saya kena teguran, "Woi, lu copyright," katanya. Atau re-upload. Copyrightnya nggak ada. Karena kena semacam apa? Adalah, itu harus saya perbaiki. Jadi berapa lama sanksinya itu? 1 bulan. Tanggal bulan Juli ini saya akan reaktif lagi. Disetujuin apa enggaknya, masih lagi berjuang. Begitu. Gitu Mas Bro. Mas sopir ganteng, terima kasih mendengar ocehan saya. Wah. Iya Mas. Kita lanjut lagi perjalanan kita ke gunung kita. Selamat siang, sampai jumpa di lain waktu Mas Bro, goyang.